Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sangat saya banggakan, yang sangat saya cintai, anak-anakku sekalian kelas 8. Mudah-mudahan kita semua di hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan andaikan ya, hari ini ada yang sakit atau kurang enak badan, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kembali lagi kita hari ini akan belajar pelajaran fikih untuk kelas 8. Dan sebelum kita lanjutkan pelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita buka dan kita awali pelajaran hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, diberikan pemahaman yang baik, dan bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Untuk itu, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian. Mari kita memulai pelajaran pada hari ini. Namun sebelum itu, Bapak perlu mengulang kembali beberapa materi yang telah kita pelajari di minggu kemarin. Tujuannya supaya kita teringat dan mudah-mudahan dihilangkan dari kelupaan. Amin Allahumma amin. Baiklah, anakku sekalian yang sangat saya banggakan. Kembali kita belajar tentang sujud. Jadi macam-macam sujud. Itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama adalah sujud yang kita kerjakan di sholat fardu atau sujud biasa yang kita kerjakan pada saat sholat fardu, sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah ya. Yang kedua adalah sujud sahwi, yang akan kita pelajari kemarin dan hari ini ya. Kemudian yang ketiga adalah sujud tilawah. Yang keempat sujud syukur. Keterangan tentang sujud sahwi, tilawah, dan syukur, ini punya syukur, kurang A ya, syukur. InsyaAllah akan kita pelajari bersama-sama. Baiklah, di minggu kemarin kita telah belajar tentang sebagian dari sujud sahwi. Mengenai arti dari sujud sahwi, apa itu artinya? Nah, silakan diulang kembali pembelajaran kemarin. Kemudian hukum sujud sahwi. Sunnahkah? Wajibkah? Nah, hukumnya adalah sunnah. Kemudian waktu dan bacaan sujud sahwi. Ya, kemudian sebab-sebab sujud sahwi. Silakan 4 materi ini kalian pelajari kembali supaya teringat ya. Selanjutnya, di minggu kemarin kita juga telah belajar tentang sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama adalah meninggalkan sunnah ab'ad. Yang kedua, ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat jika dikerjakan dengan sengaja. Dan tidak membatalkan jika lupa atau tidak sengaja. Yang keempat, memindahkan rukun qauli atau ucapan, rukun yang berupa ucapan, kepada yang bukan tempatnya. Yang kelima, meragukan jumlah rakaat. Keterangan tentang kelima ini sudah kita pelajari minggu kemarin. Namun ada 2 hal yang perlu kita perdalam, yaitu angka 1 dan angka 3. Yaitu sunnah ab'ad itu apa saja, kemudian rukun atau sesuatu yang membatalkan sholat jika dikerjakan dengan sengaja itu apa saja. Ya, ini yang perlu kita perdalam kembali. Baiklah, anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan. Lalu hari ini apa yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam sunnah ab'ad. Yang kedua,
perkara yang membatalkan sholat jika disengaja. Ini yang tadi saya katakan, kita akan memperdalam dua hal ini ya. Yang ketiga, kita akan belajar tentang tata cara sujud sahwi. Baiklah anak-anak sekalian, tujuannya apa? Tujuannya adalah setelah kita mempelajari ketiga hal tersebut, diharapkan satu, kita mengetahui macam-macam sunnah ab'ad itu apa. Sehingga kalau kita meninggalkannya, kita bisa menggantinya dengan sujud sahwi. Yang kedua, kita mengetahui perkara yang membatalkan sholat jika disengaja. Itu artinya, jika kita mengerjakannya dengan sengaja berarti batal, dan jika kita mengerjakannya tidak disengaja atau karena lupa, maka kita disunahkan sujud sahwi. Yang ketiga adalah kita memahami tata cara sujud sahwi dan dapat mempraktikkannya. Inilah anak-anakku sekalian, tujuan belajar kita. Mudah-mudahan kita bisa mencapai dan bisa memahami. Amin. Allahumma amin. Baiklah anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan. Inilah macam-macam sunnah ab'ad. Yang pertama adalah tasyahud awal atau tahiyat awal. Jadi tahiyat awal itu sunnah ab'ad, bukan rukun, bukan kewajiban sholat. Ya. Yang kedua adalah duduk pada tasyahud awal. Duduk di tahiyat awal itu juga sunnah ab'ad, bukan rukun sholat. Ingat, tasyahud awal atau tahiyat awal. Yang ketiga adalah membaca sholawat pada tasyahud awal atau tahiyat awal. Bacaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sampai situ, itu hukumnya adalah sunnah ab'ad. Di tahiyat awal. Ingat, tahiyat awal, bukan akhir. Jadi bacaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu adalah sunnah ab'ad di tahiyat awal. Yang ketiga adalah membaca sholawat pada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Ya, membaca sholawat pada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Jadi kalau kita di tasyahud akhir tidak membaca sholawat pada keluarga Nabi, maka tidak membatalkan sholat. Karena itu hukumnya sunnah. Apa bunyinya? Ingat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itulah sholawat pada Nabi. Kemudian diteruskan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata-kata wa ala ali Sayyidina Muhammad itu adalah sholawat pada keluarga Nabi. Dan itu hukumnya sunnah di tahiyat akhir. Jadi mulai wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu adalah hukumnya sunnah di tasyahud akhir. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ya. Jadi membaca sholawat pada keluarga Nabi pada tasyahud akhir juga sunnah ab'ad, bukan suatu kewajiban atau rukun. Bacaan wa ala ali Sayyidina Muhammad itu adalah sholawat pada keluarga Nabi. Kemudian yang kelima adalah bacaan kunut. Jadi membaca kunut di sholat subuh atau membaca kunut pada saat sholat witir di bulan Ramadan, itu hukumnya adalah sunnah. Dan sunnahnya sunnah ab'ad. Ya, membaca kunut untuk sholat subuh ataupun kunut pada saat sholat witir di bulan Ramadan, itu hukumnya sunnah ab'ad. Yang keenam adalah membaca sholawat saat kunut. Di bacaan kunut yang terakhir itu ada sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, hukum bacaan sholawat itu adalah sunnah ab'ad. Jika kita tidak mengerjakannya, maka sujud sahwi. Kemudian membaca sholawat atas keluarga Nabi saat kunut. Ya.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ya, pada keluarga Nabi itu juga sunnah abad. Jadi kunut, kemudian bacaan sholawat pada saat kunut dan bacaan sholawat atas keluarga Nabi saat kunut itu hukumnya adalah sunnah abad. Nah, silakan dipelajari sendiri doa kunut itu, silakan dipelajari dan di situ nanti ada sholawat pada Nabi di bagian akhirnya dan juga sholawat pada keluarga Nabi. Itu adalah hukumnya sunnah abad. Baiklah anak-anakku sekalian, inilah 7 macam sunnah abad. Jika kita meninggalkan sunnah-sunnah abad ini, maka sholat kita tidaklah batal. Tetapi kita disunnahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Demikianlah macam-macam sunnah abad. Selanjutnya, kita lihat selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang macam-macam perkara yang membatalkan sholat jika disengaja. Yang membatalkan sholat itu sangat banyak. Tetapi saya hanya akan menerangkan yang terkait dengan sujud sahwi. Apa itu? Yaitu yang membatalkan sholat jika disengaja. Tetapi jika kita melakukan tidak disengaja, maka kita disunahkan sujud sahwi. Di antara perkara yang membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja, yang pertama adalah mengucapkan kata-kata selain rukun atau sunnah sholat. Atau mengucapkan kata-kata selain bacaan sholat. Meskipun itu bahasa Arab. Ketika sholat mengucapkan kursiyun. Nah, itu juga sama. Itu membatalkan kalau disengaja. Kalau tidak disengaja, maka tidak membatalkan sholat. Tetapi disunahkan sujud sahwi. Ya, bagaimana? Bisa difaham ya? Bisa dimengerti. Atau mengucapkan, ada orang salam, Assalamualaikum. Ternyata kamu pas sholat, dengan refleks kamu menjawab, Waalaikumsalam. Nah, itu adalah ucapan selain bacaan sholat. Tapi kita mengerjakan ucapan itu tidak disengaja karena refleks, lata. Nah, maka itu tidak membatalkan karena tidak disengaja. Tetapi disunahkan untuk sujud sahwi. Yang kedua adalah menambah rukun fi'li atau rukun yang berupa perbuatan. Seperti rukuknya 2 kali. Mestinya rukuk kan sekali, habis itu sujud. Nah, ini rukuknya 2 kali. Mungkin karena lupa, ya. Rukuknya 2 kali. Atau setelah waktunya rukuk dia berdiri. Ya. Waktunya rukuk dia berdiri, enggak rukuk. Nah, itu ya. Atau menambah rakaat. Mestinya salat zuhur itu adalah 4 rakaat, maaf. 4 rakaat, dia mengerjakan 5 rakaat. Nah, menambah rukun fi'li seperti ini, kalau dilakukan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Tetapi, jika tidak disengaja, maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Itulah anak-anak tentang perkara yang membatalkan sholat jika disengaja, dan jika tidak disengaja, kita disunahkan sujud